seseorang itu tidak ada yang bisa melihat gaib. Itu satu. Soalnya apa? Itu yang menguasai kegaiban itu kan yang Maha Kuasa. Jadi nanti intinya itu kalau manusia itu bisa melihat gaib, itu dunia akan hancur. Jadi ibaratnya itu manusia itu hanya sebatas diberi kelebihan sama yang Maha Kuasa, itu hanya merasakan. Kedua, hanya melihat itu hanya sekilas bayangan saja, kelebatan. Jadi dalam arti apa? Seumpama kalau sampai itu melihat bayangan kelebatan hitam atau bayangan kelebatan putih, itu sampai tidak bisa menjelaskan itu laki-laki atau perempuan, sampai tidak bisa menjelaskan itu tua atau muda. Nah itu seperti itu. Jadi maaf sekali, itu memang itu kalau sampean tadi sudah mengutarakan sampean tidak bisa melihat gaib, itu memang betul. Manusia tidak ada yang bisa melihat gaib. Seandainya manusia itu bisa melihat gaib, itu nanti melihat gaib itu di alam gaib, itu melihat kendaraan gaib, itu nanti mau pergi kemana-mana dengan kendaraan gaib tersebut. Nah, nanti malah tidak ada alat transportasi di dunia. Nah, itu sebagai contohnya kan seperti itu. Jadi dalam arti memang manusia itu hanya bisa merasakan, Mas, itu loh. Itu yaitu kayak sampean itu pernah isian-isian kodam itu memang itu berdampak itu loh. Jadi dalam arti apa? Soalnya untuk pengisian kodam itu yang betul, yang tepat itu kan harus melalui ritual puasa ya. Selama puasa itu mengamalkan bacaan mantra tersebut. Jadi di dalam arti gini, Mas, tidak ada pengisian kodam jarak jauh gitu loh. Jadi kalau sampai itu pernah isian kodam jarak jauh, itu sampai itu ibaratnya itu kena korban ilmu internet gitu loh. Apalagi kalau sampai itu kan orang Jawa, saya juga orang Jawa, itu kan seharusnya bisa mengerti pakem orang, keilmuan orang Jawa. Jadi dalam arti apa? Pengisian kodam itu kan yang tepat itu kan harus melalui ritual puasa. Selama puasa mengamalkan bacaan mantra tersebut. Dan juga itu yang seseorang itu kalau dia itu dalam arti dunia spiritual itu mengisi atau menurunkan keilmuan, itu orang tersebut itu usianya itu sudah matang itu sudah melampaui 40 tahun lebih. Dan itu pun syarat yang selanjutnya itu harus pernah menikahkan anaknya. Dalam arti kalau syarat-syarat tersebut itu belum ada, nah itu sebagai spiritual atau praktisi keilmuan pakem orang Jawa itu belum ada. Nah itu seperti itu. Jadi kemungkinan besar sampai itu pernah isian kodam itu cuma yang sampai dapatkan cuma energi negatif gitu loh. Jadi dalam arti itu mungkin selama sampai pengisian itu sampean itu hidupnya merasa resah, merasa kecemasan, mau tidur aja itu kalau belum halusinasi kemana-mana belum bisa tidur. Terus seperti sampean emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata gampang marah-marah tanpa sebab itu. Terus juga sampean kalau belum berkeluarga sulit atau jodoh atau mencari jodoh itu, atau sulit mendapatkan pasangan cinta atau untuk pasangan keluarga itu. Soalnya apa? Seumpama cewek lain jenis itu melihat sampean seperti ini, suka sampean, dekati sampean, tembak, dia lari nggak mau. Soalnya apa? Cewek tersebut itu melihat di sosok sampean itu seperti menakutkan, seperti serem atau gimana, dia lari seperti itu. Kadang selama ini sampean pengisian itu sudah sampean alami itu sering pacaran putus di tengah jalan gitu loh. Terus juga kemungkinan besar itu sampean selama pengisian itu sampean jauh dari ibadah, sholat sering lupa rakaat. Nah itu dampak dari kodam yang dari isian itu seperti itu. Jadi endingnya itu boleh dikatakan korban ilmu internet. Soalnya apa? Ilmu-ilmu yang di internet itu kan hanya sebatas tambahan saja, jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung. Jadi dalam arti itu kalau seseorang itu pernah isian-isian atau mempelajari keilmuan dari internet,
itu. Nah itu ibaratnya laku ngelmu tanpa guru, itu seperti itu.